Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yud'nina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah sadaqa Rasulullah wa insyaallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah yang senantiasa Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Sahabat yang dirahmati Allah, maka syukuri nikmat ini, nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan tambahkan nikmat ini dan mudah-mudahan Allah berkahi kita. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi pada saat ini di mana hamba-hamba Allah khususnya umat muslim banyak terlihat oleh kita di medsos, di layar televisi dan sebagainya. Umat muslim sudah jauh daripada apa yang dinamakan perintah Rasulullah SAW. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang tadi saya bacakan, surah ke-33 ayat 59, juz ke-22. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai para nabi, wahai nabi, kul katakanlah kepada istri-istrimu dan kepada anak-anakmu wanita dan kepada istri-istri wanita-wanita mukmin. Apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka hendak menutup auratnya dengan jilbab. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini jilbab adalah apa? Baju yang berjubah, baju gombrong kalau bahasa kita. Jilbab bukan yang dipakai di atas kepala. Yang di atas kepala bukan jilbab yang namanya, yaitu istilah apa? Kerudung. Jadi jangan salah berpikir, jangan salah menafsir. Jilbab adalah baju yang berukuran besar seperti jubah. Apa? Zalika adna ayyurabna fala yuzaina. Agar mereka apa? Agar mereka dikenal dengan seperti itu dan mereka tidak akan diganggu oleh siapapun. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering terjadi saat ini salah kaprah. Kadang-kadang kita berjilbab, berkerudung, tapi bawah jilbab kita ini tidak seperti kerudung. Atas kita, kepala kita ditutup oleh kerudung dan bawah kita seperti biasa. Kadang-kadang memakai legging apalagi jogging. Ini sahabat fillah yang dirahmati Allah. Ya, kalau seandainya kita menjalankan syariat Allah dan Rasul, maka seluruh tubuh kita untuk memakai jilbab dan untuk menutup aurat kita. Makanya banyak terjadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pandangan-pandangan yang dimana seorang lelaki melihat yang demikian ini nih,
tidak akan mungkin ia tergoda. Karena apa? Sudah manusiawi, yang dirahmati Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaga aurat kita, khususnya wanita. Untuk apa? Untuk menghindari maksiat-maksiat seorang laki di hadapan seorang wanita. Tidak mustahil seorang laki-laki tidak suka dengan hal yang demikian. Yang dirahmati Allah. Keindahan seorang wanita adalah aurat. Jangankan tubuhnya, yang dirahmati Allah. Suaranya pun termasuk aurat. Bagaimana dengan yang lain, yang dirahmati Allah. Maka tutup dengan rapih. Tutup dengan jilbab yang disunahkan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian insya Allah hidup seorang wanita akan selamat di mana ia dengan menjuntup jilbab. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan seorang lelaki apabila seorang lelaki berbuat yang tidak dengan seorang wanita. Kenapa? Karena seorang wanita lah yang sendiri yang berbuat yang demikian itu. Sehingga menimbulkan syahwat terhadap seorang lelaki yang dimana syahwat ini adalah setan yang akan datang menggoda seorang lelaki. Kalau seandainya seorang mukmin benar-benar beriman, benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa menjaga aurahnya, insya Allah seorang mukminat akan selamat daripada hal-hal yang demikian, mudah-mudahan. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga anak-anak kita, khususnya anak-anak kita yang perempuan ya mudah-mudahan ya anak-anak kita paham dengan ilmu syariat agama dan jaga anak kita. Kita didik anak kita untuk menjadi muslim yang sejati, untuk menjadi anak-anak yang solehah dengan menutup auratnya, menutup seluruh badannya dengan jilbab, yaitu dengan baju jubah, dan kepalanya ditutup dengan apa? Dengan kerudung agar indah. Kalau bisa mulutnya, bibirnya ditutup dengan cadar. Agar apa? Agar terjaga daripada aurah yang terbuka. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita sebagai hamba-hamba Allah di dunia. Agar apa? Khususnya untuk anak-anak kita agar selamat. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Wabil khusus pergaulan bebas yang sekarang terjadi. Dan pergaulan ini tidak memandang siapa dia. Apakah ia berjilbab atau tidak. Apakah ia soleh atau tidak. Pergaulan yang saat ini terjadi adalah pergaulan bebas di mana anak-anak kita sekarang sudah mudah untuk melihat sesuatu. Sudah mudah untuk melihat apapun di zaman era digital ini. Sehingga ikhwafil yang dirahmati Allah. Terkadang kalau seandainya kita sebagai orang tua tidak bisa menjaga, tidak bisa mengawasi dengan keberadaan anak kita di dalam zaman ini. Bagaimana nanti ketika anak-anak kita di luar sana. Di dalam rumah kita didik anak kita. Karena kita sebagai madrasah yang pertama. Sebagai pelajaran pertama di rumah adalah seorang ibu. Yang kedua adalah seorang bapak. Yang untuk menjaga anaknya agar anaknya tidak terjerumus dengan pergaulan bebas. Maka sahabat iman yang dirahmati Allah. Ajarkan anak kita. Perintahkan anak kita. Untuk menjaga aurahnya. Untuk menjaga seluruh tubuhnya. Dengan jilbab dan dengan kerudung. Sehingga anak kita insya Allah selamat daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dan insya Allah akan menyelamatkan kita sebagai kedua orang tuanya. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sulit sebenarnya dalam hal ini. Bagaimana agar anak kita bisa menjaga yang demikian? Tentu pelajaran yang pertama adalah dicontohkan oleh seorang ibu. Yang dimana ibu adalah sama dengan jenis bersama anaknya seorang perempuan. Mencontohkan bagaimana agar anaknya mencontoh seorang ibu yang baik. Mencontoh seorang ibu yang muslimah. Dengan demikian insya Allah anak kita akan mengikutinya. Anak kita akan mempelajarinya. Oh ternyata begini. Oh ternyata memakai kerudung begini. Oh tujuannya adalah ini. Dan jelas ikhwafillah yang dirahmati Allah. Menutup aurat adalah merupakan syariat Allah. Merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa di antara kita yang melanggar aturan itu. Berarti ikhwafillah yang dirahmati Allah. Melanggar aturan Allah dan Rasulnya.
Banyak sekali perusahaan-perusahaan, banyak sekali instansi-instansi yang sudah terjadi saat ini melarang karyawannya untuk memakai jilbab. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan kita sebagai karyawan, ikhwan yang dirahmati Allah, jangan takut dengan rezeki Allah. Jangan takut dengan pekerjaan. Takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Takut atas perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah pekerjaan yang kita inginkan atas perintah yang Allah berikan kepada kita, yaitu menutup aurat dengan jilbab, insya Allah pekerjaan akan kita dapatkan. Apalagi pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu pekerjaan yang kita inginkan, sangat memuaskan insya Allah. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjaga anak-anak kita dan bisa memerintah anak kita menjadi anak-anak yang solihah, menjaga auratnya. Ini hamba-hamba Allah yang beriman. Saksikan terus kajian Islam bersama saya di Ejaka Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.